Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Oke, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, marilah kita berdoa sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari selanjutnya kita membaca Quran surat At-Takasur ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Oke, pada hari ini kita akan membahas pada bab 5 dengan tema urai ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Materi yang akan dibahas yaitu pertama, pengertian dan dampak dari sifat tamak. Yang kedua, ayat dan terjemahan dari Quran surat At-Takasur ayat 1 sampai 8. Yang ketiga yaitu isi kandungan dari Quran surat At-Takasur. Yang terakhir yaitu hikmah dari menghindari sifat tamak. Oke, materi yang selanjutnya yaitu pengertian dan dampak dari tamak. Tamak merupakan suatu keinginan untuk memperoleh hal yang sebanyak-banyaknya atau secara berlebih-lebihan. Bisa berlebih-lebihan dalam harta, jabatan maupun yang lainnya. Kata tamak selain itu juga bisa dikatakan sebagai serakah dan juga rakus. Islam tidak melarang umat manusia untuk mencintai harta. Akan tetapi Islam mengajarkan kita untuk tidak mencintai harta secara berlebihan, sehingga tidak menjadikan harta itu tujuan utama untuk hidup. Karena tujuan utama dari hidup tidak terletak dari harta, akan tetapi yaitu diperoleh kepuasan rohaniah. Sifat tamak bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Misal, jika ada seseorang yang memiliki ribuan hektar tanah, dia akan menabung dan mencari uang terus-menerus untuk membeli tanah lagi, hingga tidak ada kepuasan bagi dirinya. Lalu untuk para pejabat, dia tidak mau untuk dilengsarkan, dia akan terus-menerus untuk mempertahankan jabatan itu. Dalam hal ini terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia memiliki 2 gunung emas, maka manusia mengharapkan gunung yang ketiga. Untuk itu, dampak yang terjadi dari sifat tamak ini yang pertama adalah bakir, kedua egois, ketiga individualis. Ketiga sifat tersebut menjadikan manusia enggan berbagi pada orang yang membutuhkan. Lalu yang keempat, ambisius. Ambisius di sini manusia hanya terus-menerus mencari harta sehingga tidak memiliki kepuasan dari harta tersebut. Yang kelima, menjadikan harta sebagai tujuan utama hidup, bukan menjadikan sebuah kebutuhan saja. Oke, materi yang selanjutnya yaitu ayat dan terjemahan dari Quran surat At-Takasur ayat 1 sampai 8. Yang bunyinya,
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahuinya. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahan di dunia itu. Selanjutnya yaitu isi dan kandungan Quran Surat At-Takasur. Quran Surat At-Takasur merupakan surat Makkiyah, surat yang ke-102, terdiri dari 8 ayat. At-Takasur ini berarti bermegah-megahan. Dalam surat ini Allah memperingatkan kepada manusia untuk selalu ingat bahwa kehidupan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti, sehingga manusia harus benar-benar bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari sifat kufur atas apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Perilaku manusia yang bermegah-megahan secara berlebihan merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencela orang-orang yang bermegah-megahan sehingga lalai terhadap tujuan dari hidupnya. Lalu Allah juga memperingatkan kepada orang yang berlebih-lebihan, yaitu tentang siksa di neraka jahim. Dan pada ayat terakhir Quran Surat At-Takasur dijelaskan bahwa semua apa yang kita miliki di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Sehingga kita dilarang keras untuk membangga-banggakan apa yang kita miliki di dunia ini. Oke, materi yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu hikmah dari menghindari sifat tamak. Ada banyak hikmah dari menghindari sifat tamak, tapi pada hari ini Bapak akan menjelaskan 4 hikmah dari tamak yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hikmah yang pertama yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 152, agar kita selalu ingat bahwa kita selalu diperintah oleh Allah untuk bersyukur dan juga tidak kufur nikmat atas nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, pada Quran Surat Ibrahim ayat yang ke-7, dalam Quran Surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah menyatakan bahwa jika kita bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan Allah pada kita. Dan juga sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka kita akan mendapat azab yang gede. Hikmah yang ketiga yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Humazah ayat yang ke-3. Dalam Quran Surat Al-Humazah ayat 3, Allah menjelaskan bahwa harta yang kita miliki di dunia ini tidak kekal, hanyalah fana. Jadi kita tidak perlu mencarinya secara berlebih-lebihan.
Dan yang terakhir terdapat pada Quran surat At-Takasur tadi. Ayat yang terakhir, ayat yang belakang. Dalam Quran surat At-Takasur ayat yang terakhir, kita dijelaskan oleh Allah bahwa semua harta yang kita miliki, semua nikmat-nikmat yang kita miliki di hari akhir akan kita mintai pertanggungjawaban. Jadi dalam hidup ini kita dilarang untuk memiliki sifat tamak. Karena sifat tamak merupakan sifat yang tercela dan juga sifat-sifat dari setan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.